Baik, perkenalkan saya Maya Fitriani, BP 19108537 akan mempresentasikan seminar hasil dengan judul Peran Cherry Foundation dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Di sini latar belakang dari penelitian ini yaitu latar belakang dari penelitian ini, sebanyak 7 miliar penduduk dunia, 15% diantaranya adalah penyandang disabilitas. 15% dari kelompok ini adalah merupakan minoritas terbesar di dunia. Kemudian kelompok disabilitas juga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga cenderung kelompok disabilitas kesulitan untuk mendapatkan akses umum seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan juga pelatihan. Sebenarnya PBB telah membentuk sebuah badan khusus yang kita kenal dengan CRPD yang memang membahas mengenai pemenuhan perlindungan mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Banyak negara yang meratifikasi CRPD ini. Kemudian salah satunya Indonesia sebagai salah satu negara yang juga ikut meratifikasi CRPD ini. Dengan dilihat bahwa Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan peningkatan jumlah anak disabilitas putus sekolah yang begitu banyak dengan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dan kemudian dengan hal itu, kemudian upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini rasanya perlu ada aktor lain yang terlibat untuk bisa segera menyelesaikan isu mengenai hak pendidikan anak disabilitas yang putus sekolah. Kemudian banyak NGO yang merespon hal ini dengan tujuan membantu pemerintah mengenai isu tersebut. Seperti salah satunya CCF yang merupakan organisasi yang berada di Kota Padang yang memang fokus dan konsennya membahas mengenai pendidikan inklusif. Di sini peneliti melihat rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah Kota Padang berada di satu dengan jumlah disabilitas terbanyak di Sumatera Barat. Kemudian banyaknya penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya. Yang ketiga, pemerintah telah berupaya meratifikasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan bagi hak-hak penyandang disabilitas. Yang keempat, penerapan kebijakan yang belum berjalan begitu optimal dan efektif. Dan terakhir, terjadinya peningkatan anak putus sekolah. Selanjutnya, pertanyaan penelitian di sini adalah bagaimana peran CCF dalam membantu pemerintah dalam pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran CCF dalam membantu pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam pengimplementasian rezim yaitu CRPD di Kota Padang. Lalu manfaat penelitian secara akademik dapat dilihat memberikan kontribusi untuk bisa mengetahui bagaimana CRPD dibantu bukan hanya di negara, tapi di level kota dilakukan oleh NGO. Kemudian secara praktik memberikan pertimbangan dan masukan bagi PBB, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan NGO lain untuk dapat membuat kebijakan dan mengimplementasikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari penelitian ini, yang pertama dari Eta Yuni Lestari dan Slamet Sumarto dan Rahmat Isterianto dengan judul pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang melalui implementasi CRPD dalam bidang pendidikan. Yang kedua dari Aji Thomas Wibisono dengan judul implementasi dari CRPD terhadap aksesibilitas hak pendidikan formal terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Yang ketiga dari Oliver Lewis, yaitu peran hak asasi manusia yang ekspresif, mendidik, dan proaktif, analisis dari CRPD. Kemudian yang keempat, Rahmat Gutoni dengan judul pemahaman komunitas penyandang disabilitas terhadap CRPD. Yang terakhir dari Muhammad Arif Nur Pratama dengan judul implementasi pasal 24 dari CRPD terhadap peran negara dalam perlindungan hak pendidikan penyandang cacat di Indonesia. Selanjutnya, di sini kerangka konseptual peneliti mengambil dari dua sudut pandang, yaitu pertama dari cara bekerja NGO dan kemudian dari perannya.
Cara bekerja peneliti mengambil pandangan dari PJ Simon, yaitu terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama agenda setting, yang kedua negotiation outcome, yang ketiga confront legitimasi, dan yang keempat implementasi solusi. Yang kedua pandangan dari David Lewis tentang peran NGO, di mana terdiri menjadi 3, service delivery, katalis, dan juga partner. Lalu di sini metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif analitis, batasan penelitian dibatasi dari tahun 2019 hingga 2023, dan unit dan analisis di sini. Unit analisisnya peran CCF membantu pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan dan disabilitas. Kemudian unit eksplanasinya pengimplementasian CRPD di Kota Padang, dan tingkat analisisnya adalah substate. Kemudian teknik pengumpulan data di sini data primer, wawancara dan observasi, data sekundernya studi pustaka. Kemudian teknik pengolahan dan analisa data, studi kepustakaan dan interpretasi etik dan emek. Selanjutnya, bab 2 peneliti akan membahas mengenai implementasi dari CRPD di Kota Padang. Sebelum itu, kita bisa melihat bahwa CRPD memiliki prinsip yang kemudian norma, aturan, dan juga di sini Indonesia dan juga CRPD. Kemudian di sini kita membahas mengenai yang pertama bahwa Indonesia juga pernah terpilih menjadi salah satu perwakilan dari anggota Komite Hak Anak Disabilitas. Tidak hanya itu juga Indonesia telah menjadi salah satu negara co-sponsor. Kemudian kebijakan pemerintah pasca ratifikasi CRPD selanjutnya dalam kebijakan pasca ratifikasi ini terdiri dari 4 bidang, sosial, politik, ekonomi, dan juga kesehatan. Selanjutnya, pemerintah Kota Padang dan CRPD, di mana yang pertama dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Padang ini telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian pada pelaksanaannya dibagi menjadi 3 tingkatan, negara, provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian dinas sosial menjadi salah satu lembaga masyarakat dan juga bisa dilihat dari pemerintah Kota Padang sendiri pelayanannya dalam mengatasi isu pendidikan tidak berjalan begitu maksimal. Dan akhirnya ternyata juga pemerintah Kota Padang telah bekerja sama dengan lembaga yaitu CCF. Selanjutnya di sini di bab 3 peneliti membahas posisi CCF dan pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas sebagai pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Yang pertama kita membahas mengenai CRPD dalam CCF dalam CRPD. Dapat dilihat posisi CCF ini sebenarnya di mana sih dalam CRPD. Dapat dilihat pada pasal 4 ayat kelima, di mana organisasi atau lembaga bertugas sebagai pengambil kebijakan yang sesuai untuk dapat menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas. Dapat dilihat bahwa sebenarnya CCF ini telah berdiri sejak tahun 2015 yang bergerak khusus di bidang pendidikan inklusif dan memberikan pelayanan secara gratis yang tujuannya membantu masyarakat yang tidak terdata, terfasilitasi, dan terwadahi oleh pemerintah. Selanjutnya, CCF dan SDGs. Kenapa dimasukkan? Karena SDGs juga menjadi salah satu pedoman CCF, yaitu pada poin SDGs nomor 4, yaitu pendidikan inklusif. Kemudian di sini peneliti juga membahas CCF dalam tata kelola anak disabilitas di Kota Padang, di mana peneliti menyajikan data terdapat 218 anak penyandang disabilitas yang terlayani, 1.600 jumlah anak disabilitas di Kota Padang, sedangkan 62-nya terlantar, 159-nya putus sekolah. Nah, selanjutnya di sini CCF dalam tata kelola anak disabilitas di Kota Padang, bisa kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah telah memberikan layanan, namun belum berjalan begitu optimal karena tidak semua masyarakat tahu dan bisa mendapatkan akses tersebut secara berkala. Kemudian masyarakat juga sebenarnya dalam hal ini yang menjadi faktor utamanya adalah masyarakat takut melanjutkan pendidikan karena mengingat biaya yang terlalu mahal karena keterbatasan ekonomi. Kemudian masyarakat juga kesulitan mendapatkan akses pendidikan ini karena minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Sehingga
dinas sosial yang dinas sosial dan pendidikan telah menyediakan layanan, namun sasarannya atau penempatannya masih belum tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Kemudian di sini kita bisa melihat dari program-program CCF dalam membantu pemerintah itu. Nah, sebenarnya CCF di sini memiliki 8 program, namun yang dapat membantu pemerintah akan dibedah di bab 4. Nah, kemudian kerja sesama CCF dengan aktor lain selain negara terdiri dari 7 aktor, dan yang selanjutnya bab 4 di sini kita akan membahas mengenai peran dan tantangan CCF dalam membantu pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dan pengimplementasian CRPD di Kota Padang. Nah, di sini kita akan membahas dulu dari cara bekerja NGO menurut PJ Simon. Yang pertama dari agenda setting, program CCF yang masuk dari agenda setting dari cara bekerja ini, yang pertama adalah home visit dan kampanye ramah disabilitas. Di mana kenapa home visit ini masuk ke dalam kategori agenda setting? Karena dapat dilihat dengan CCF melakukan turun lapangan langsung kepada masyarakat yang tidak terdata dan tidak terwadahi dan tidak mendapatkan akses tersebut, dan kemudian bekerja sama dengan dinas sosial untuk melaporkan hasil pendataan dari hasil turun lapangan. Kemudian dari yang kedua, kampanye ramah disabilitas masuk dalam agenda setting ini karena CCF dalam melakukan kampanye itu biasanya tujuannya untuk menarik kepercayaan publik, kemudian memberikan perhatian dan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat. Karena kampanye ramah disabilitas ini adalah sebuah agenda yang diadakan setiap tanggal 13 Desember yang bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat umum oleh volunteer CCF dan juga terbuka untuk umum dan khususnya penyandang disabilitas. Selanjutnya, dari cara bekerja NGO dari negotiating outcome yang masuk dalam kategori negotiation outcome dalam program CCF adalah rumah ramah disabilitas. Rumah ramah disabilitas ini masuk dalam kategori cara bekerja NGO karena dalam hal ini upaya CCF dalam menegosiasikan jalan keluar itu melihat masalah yang muncul, kemudian mencarikan solusi. Nah, dari masalah yang sering muncul ini, CCF salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus, di mana layanan terapi ini menjadi salah satu program unggulan CCF. Nah, kemudian dengan adanya hal itu tentunya dengan hadirnya program terapi anak di dampingan ini tujuannya untuk dapat membentuk kemandirian anak penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan hidupnya di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu cara bekerja NGO sebagai konferensi legitimasi. Program apa yang masuk ke dalam konferensi legitimasi yaitu di sini kerjasama pemerintah, NGO, dan masyarakat, di mana pemerintah itu dinas sosial, NGO ini partner-partner yang berkontribusi dan bekerja sama dengan CCF, yang pertama ada ACT, Kita Bisa, Yasmin, DDV, PKBI, kemudian masyarakat. Selanjutnya di sini yang termasuk ke dalam cara bekerja NGO dari implementasi solution adalah rumah ramah disabilitas, pelayanan konsultasi, home visit, dan pemberian beasiswa, di mana program ini masuk ke dalam kategori implementasi solusi karena CCF dalam menciptakan pendidikan yang ramah akan disabilitas tanpa dipungut biaya, kemudian pelayanan konsultasi gratis, kemudian pemberian beasiswa ini kepada masyarakat yang tidak memiliki biaya dan keterbatasan ekonomi. Home visit ini dilakukan kepada turun lapangan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan akses untuk mendapatkan akses pendidikan. Sehingga tujuan dari semua ini, dari implementasi solusi ini tentunya untuk mengembalikan hak mereka untuk mendapatkan keadilan seutuhnya. Kemudian dari peran NGO dari service delivery, yang pertama yaitu dari segi barang, di mana pemberian barang sembako kepada
pembinaan anak cacat yang kita kenal dengan YPAC Sumbar. Kemudian CCF juga telah memberikan beasiswa kepada anak disabilitas yang kurang mampu. Kemudian service delivery dari segi jasa bisa dilihat dari bagaimana CCF menyediakan layanan konsultasi kepada masyarakat umum, orang tua dari penyandang disabilitas dan juga anak disabilitasnya. Kemudian terapi anak dampingan. Yang terakhir ada mini seru. Mini seru ini adalah salah satu program baru CCF yang dikhususkan kepada kelompok non disabilitas. Nah, selanjutnya di sini peran CCF sebagai katalis, di mana katalis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama advokasi, yaitu salah satu peranannya itu dapat dilihat dari programnya dalam aksi kampanye pada Hari Disabilitas Internasional. Kemudian dari segi katalis, dari segi inovasi, dari generasi seru yang artinya sadar perundungan anti perundungan kepada kelompok non disabilitas, di mana inovasi ini dibentuk karena penjangkauan dari kegiatan ini adalah kepada anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP. Karena biasanya bangku pendidikan menjadi salah satu tempat yang sangat rawan terjadinya perundungan. Dan biasanya anak disabilitas juga sering mendapatkan perundungan dari bangku pendidikan. Sehingga dengan adanya kegiatan ini harapannya dapat memberikan kesadaran bahwa bahayanya tindakan bully terhadap sesama. Dan kemudian dari segi pengawas, peneliti tidak menemukan peran CCF dari pengawas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Kemudian yang terakhir peran CCF sebagai partner bisa dilihat dari 3 kategori partner CCF. Dari pertama dari CSR-nya itu kitabisa.com, kemudian ACT, Dompet Duafa, dan BNI. Kemudian dari kolaborasi, di sini ada Yasmin, Tribun News, dan Dinas Sosial. Dan yang terakhir sponsorship, yaitu American Corner, Icon Plus, dan Yakult. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti ngambil kesimpulan bahwa isu pendidikan tidak hanya pemerintah yang mengambil tindakan, namun aktor seperti NGO juga berperan dalam membantunya. CCF membantu pemerintah dalam pengimplementasian rezim CRPD dengan posisinya yang berada pada pasal 4 tentang kewajiban umum yang dijelaskan bahwa juga NGO berhak mengambil tindakan dalam bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut, hasil dari penelitian ini berdasarkan konsep cara bekerja NGO menurut PJ Simon, ada 4 cara bekerja CCF telah berhasil dan melaksanakan cara bekerja dengan baik. Kemudian dari segi perannya, menurut David Lewis dan Nazim Kanji, terdapat 3 peran NGO. Di sini peran CCF hanya menjalankan 2 perannya, yaitu sebagai penyedia layanan dan juga katalis. Sehingga hanya itu yang dapat peneliti sampaikan. Apabila ada banyak salah, peneliti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.